Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari sistem basis data yang akan saya buat, yaitu toko beli seru. Toko beli seru membutuhkan sistem basis data untuk mengelola informasi transaksi, pelanggan, dan produk secara efisien. Selama ini, pencatatan dilakukan secara manual yang beresiko menimbulkan duplikasi data dan kesalahan pencatatan. Dengan membangun sistem basis data yang terstruktur, toko beli seru dapat menyimpan data secara rapi dan efisien, meminimalisir redundasi, serta mempercepat proses pencarian dan analisis data. Oleh karena itu, perencanaan Entity Relationship Diagram atau ERD diperlukan sebagai langkah awal untuk membangun sistem basis data relasional yang mendukung operasional toko secara optimal. Nah, jadi apa sih itu ERD? Jadi, ERD atau Entity Relational Model adalah diagram visual yang menggambarkan struktur logis database. Diagram ini menunjukkan entitas-entitas penting dalam sistem, atribut yang dimiliki oleh masing-masing entitas, serta hubungan atau relasi antara entitas tersebut. Dengan menggunakan ERD, rancangan sistem dapat memahami alur dan hubungan data yang akan disimpan di dalam database sebelum database tersebut dibuat dalam bentuk fisik. ERD sangat membantu dalam proses analisis dan perancangan karena menyederhanakan kompleksitas sistem menjadi lebih mudah dipahami. Selain itu, ERD menjadi dasar dalam pembuatan relational model dan penerapan ke dalam sistem manajemen basis data MySQL. Nah, kemudian ada entitas dan atribut dari sistem basis data beli seru yang saya buat. Pertama ada entitas pelanggan. Di sini atributnya ada ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, dan nomor HP. Kemudian ada entitas transaksi, atributnya ada ID transaksi sebagai primary key, kemudian waktu transaksi, dan ID pelanggan. Kemudian ada entitas detail transaksi, atributnya ada ID detail sebagai primary key, kemudian ID produk, ID transaksi, jumlah, dan subtotal. Kemudian ada entitas produk, atributnya ada ID produk sebagai primary key, kemudian nama produk, harga stok, ID kategori, dan ID merek. Kemudian ada entitas merek, atributnya ada ID merek sebagai primary key, dan nama merek. Kemudian ada entitas kategori, atributnya ada ID kategori sebagai primary key, dan ada nama kategori. Jadi ini adalah ERD dari toko beli seru yang saya buat. Pertama ada entitas pelanggan yang berelasi dengan transaksi yaitu one to many. Karena satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Kemudian transaksi berelasi dengan detail transaksi yaitu one to many. Karena satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi di setiap barisnya. Kemudian detail transaksi memiliki relasi dengan produk yaitu many to one. Karena banyak detail transaksi hanya dapat menyimpan satu produk di setiap barisnya. Jadi detail transaksi itu ibaratkan catatan produk per barisnya. Jadi dalam satu baris hanya dapat menyimpan satu produk. Kemudian relasi entitas produk berelasi dengan merek dan kategori, yaitu many to one atau one to many jika dibalik. Kenapa many to one atau one to many? Karena dalam satu merek dan satu kategori dapat memiliki lebih dari satu atau banyak produk. Selanjutnya, relational model. Apa sih itu relational model? Jadi, model relasional merupakan pendekatan sistem manajemen basis data yang merepresentasikan data dalam bentuk tabel atau relasi.
Setiap tabel dalam model terdiri dari baris dan kolom, sedangkan kolom mewakilkan atribut atau properti suatu entitas, sedangkan baris mewakili catatan data atau instance dari entitas tersebut. Model ini menerima konsep kunci utama untuk menentukan setiap baris dengan kunci unik dan asing untuk mengatur hubungan antar tabel. Dengan sistem yang sederhana namun kokoh, model relasional memungkinkan penanganan data secara efisien, konsisten, dan terstruktur. Model ini sebagai dasar sistem basis data relasional seperti MySQL, Oracle Database, dan lain-lain yang luas digunakan industri dan akademik. Jadi ini adalah tampilan tabel relational model dari toko beli seru saya. Yang pertama ada tabel kategori, atributnya ada ID kategori yang bertipe integer sebagai primary key. Kemudian ada nama kategori yang bertipe data varchar. Dan ada tabel produk, atributnya ada ID produk yang bertipe data integer sebagai primary key. Kemudian ada nama produk bertipe data varchar. Kemudian harga menggunakan tipe data desimal, kemudian ada stok menggunakan tipe data integer, ada ID kategori yang bertipe data integer, dan sebagai foreign key yang berelasi dari tabel kategori. Kemudian ada ID merek yang bertipe data integer yang berelasi dari tabel merek. Kemudian ada tabel merek, atributnya ada ID merek yang bertipe data integer sebagai primary key. Kemudian ada nama merek yang bertipe data varchar. Kemudian ada tabel detail transaksi, atributnya ada ID detail bertipe data integer sebagai primary key. Kemudian ada ID transaksi bertipe data integer sebagai foreign key yang berelasi dengan tabel transaksi. Kemudian ada ID produk yang bertipe data integer yang berelasi dari tabel produk. Kemudian ada jumlah yang bertipe data integer dan subtotal yang bertipe data desimal. Setelah itu ada tabel transaksi dan atributnya ada ID transaksi bertipe data integer sebagai primary key. Kemudian ada ID pelanggan bertipe data integer yang berelasi dari tabel pelanggan. Kemudian ada waktu transaksi yang bertipe data datetime. Kemudian terakhir ada tabel pelanggan memiliki atribut ID pelanggan bertipe data integer. Kemudian nama sebagai primary key ID pelanggan. Kemudian ada nama pelanggan yang bertipe data varchar, dan ada nomor HP yang bertipe data varchar. Nah, selanjutnya ada DDL dan DML. Apa sih DDL dan DML? DDL atau Data Definition Language adalah bagian dari SQL yang dipakai untuk mendefinisikan struktur database. Misalnya, membuat tabel, ubah tabel, atau hapus tabel. Contohnya yaitu adalah create. Create untuk membuat tabel, kemudian ada alter untuk mengubah struktur tabel, dan ada drop untuk menghapus tabel. Kemudian DML atau Data Manipulation Language. Data Manipulation Language adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengolah data dalam tabel. Jadi jika ingin menambah data, ubah, hapus, atau lihat data bisa menggunakan DML. Contoh dari DML yaitu insert untuk menambah data, update untuk mengubah data, kemudian ada delete untuk menghapus data, dan ada select untuk menampilkan data.
Jadi ini adalah query dari toko beli seru yang sudah saya buat. Yang pertama ada create database untuk membuat database. Kemudian use untuk menggunakan database yang kita buat. Kemudian create table kategori untuk membuat table kategori yang berisi atribut ID kategori yang bertipe data integer sebagai primary key. Kemudian ada nama kategori yang bertipe data varchar dan not null, tidak boleh kosong. Kemudian kita membuat table merek yang berisi atribut ID merek sebagai primary key yang bertipe data integer. Kemudian nama merek yang bertipe data varchar dan tidak boleh kosong. Kemudian setelah itu kita membuat table produk. Atributnya ada ID produk yang bertipe data integer dan primary key. Kemudian nama produk yang bertipe data varchar dan tidak boleh kosong. Kemudian ada harga yang bertipe data desimal dan tidak boleh kosong. Kemudian ada stok bertipe data integer, ID kategori dan ID merek yang bertipe data integer. Kemudian di sini ID merek dan ID kategori dijadikan foreign key. ID kategori dan ID merek yang di reference dari table kategori dan table merek. Kemudian kita buat table pelanggan yang beratribut ID pelanggan bertipe data integer sebagai primary key. Kemudian ada nama pelanggan yang bertipe data varchar. Kemudian nomor HP bertipe data varchar. Kemudian kita buat table transaksi yang bertipe data. Kita buat table transaksi. Atributnya ada ID transaksi yang bertipe data integer sebagai primary key. Kemudian ada ID pelanggan yang bertipe data integer waktu transaksi yang bertipe data date time. Kemudian ini tidak boleh kosong. Kemudian ID pelanggan ini kita jadikan foreign key. Kemudian di reference dari table pelanggan. Setelah itu kita buat table detail transaksi. Atributnya ada ID detail, tipe datanya integer, kemudian dijadikan primary key dan tidak boleh kosong. Kemudian ada ID transaksi dan ID produk yang bertipe data integer dan dijadikan foreign key dan di reference dari table transaksi dan table produk. Kemudian ada jumlah yang bertipe data integer dan tidak boleh kosong. Kemudian ada subtotal yang bertipe data desimal dan tidak boleh kosong. Kemudian ada insert into. Insert into ini untuk menambahkan data dalam table. Di sini ada yang kolom pertama, di sini ada ID untuk kategori dan di sini nama kategorinya. Kemudian kita tambahkan data pada table merek. Yang pertama ada yang di kolom pertama itu ID merek. Yang kolom kedua adalah nama merek. Kemudian ada menambahkan produk. Yang pertama ada ID. Yang di kolom pertama itu ID produk. Kolom kedua nama produk. Kolom ketiga harga produk. Kolom keempat stok produk. Kolom kelima kategori produk dan kolom keenam ID merek. Kemudian kita tambahkan data pelanggan. Di kolom pertama itu ID pelanggan, kolom kedua nama pelanggan, dan kolom ketiga nomor HP pelanggan. Kemudian kita tambahkan data pada tabel transaksi.
Yang di kolom pertama ada ID kategori, kolom kedua ID transaksi. Yang kolom kedua itu ID pelanggan. Dan ini tanggal dan jam pembelian, waktu transaksi. Setelah itu kita tambahkan data pada detail transaksi. Kolom pertama itu ID detail, kolom kedua ID transaksi, kolom ketiga ID produk, kemudian kolom keempat jumlah produk, dan kolom terakhir total harga produk. Dan semua tabel sudah bisa dilihat dengan select from nama table. Kemudian ada select from join untuk menampilkan data yang ingin kita lihat. Contohnya ada, misalnya kita ingin melihat ID transaksi dari table transaksi, nama pelanggan dari table pelanggan, dan waktu transaksi dari table transaksi. Ini. Kemudian yang terakhir ada drop database untuk menghapus database yang sudah kita buat. Kemudian saya akan menjelaskan tahapan normalisasi first normal form pada tabel yang sudah diberikan pada soal UTS. Pada tahap ini, seluruh data transaksi disimpan dalam satu tabel besar yang mencakup informasi ID transaksi, ID konsumen, nama konsumen, waktu transaksi, ID produk, harga produk, kuantitas produk, dan total harga. Meski setiap kolom hanya menyimpan satu nilai, tapi tabel tersebut masih mengandung redundasi atau pengulangan. Contohnya, nama konsumen dan nama produk ditulis berulang kali untuk setiap baris transaksi yang memiliki produk atau konsumen yang sama. Ini menjadi tidak efisien. Kemudian, pada tahap second normal form, seluruh data yang memiliki ketergantungan terhadap sebagian primary key mulai dipisahkan ke dalam tabel baru berdasarkan entitasnya. Kemudian dibuatlah tabel ini, tabel konsumen, tabel produk, tabel transaksi, dan tabel detail transaksi. Pemisahan tersebut mengurangi redundasi, perulangan, dan membuat struktur data lebih rapi dan mudah dikelola. Kemudian, pada tahap terakhir normalisasi, yaitu normal form, dilanjut dengan menghapus data yang ketergantungan dengan atribut lainnya. Contohnya kolom total. Di tabel detail transaksi, yang dapat dihitung dari harga produk, dari tabel produk, dan kuantitas produk dari tabel detail transaksi. Dengan begitu, semua data dalam tabel hanya menyimpan data yang benar-benar penting dan tidak bergantung pada atribut lainnya. Struktur data menjadi lebih efisien, menghindari duplikasi, dan mempermudah pemeliharaan basis data.